Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Reza Emilia dan saya Alfisari dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8. Pemirsa, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meresmikan sejumlah layanan kesehatan baru di RSUD Bandar Negara Husada, Lampung Selatan. Peresmian ini menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Lampung yang dipusatkan di RSUD Bandar Negara Husada Jati Agung, Lampung Selatan. Kegiatan ini meliputi bakti sosial, peluncuran layanan kesehatan baru, penanaman pohon, hingga senam sehat bersama masyarakat. Dalam sambutannya, Jihan mengapresiasi peningkatan pelayanan RSUD Bandar Negara Husada. Ia menegaskan rumah sakit memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Lampung, Jihan meresmikan sejumlah layanan baru, di antaranya layanan oronefrologi, International Certified Vaksin, klinik mata, klinik paru, serta penguatan sistem informasi manajemen rumah sakit. Selain itu diluncurkan pula inovasi jemput sigap yang memungkinkan tenaga kesehatan melakukan kunjungan langsung ke rumah pasien. Pengembangan RSUD Bandar Negara Husada ini juga diarahkan untuk mendukung kawasan kota baru sebagai Eco Green City dan Blue Green City. Dalam kegiatan ini, pemerintah Provinsi Lampung juga menyalurkan bantuan sosial berupa kursi roda dan paket sembako kepada masyarakat, serta melakukan penanaman pohon secara simbolis. Sementara itu, Direktur RSUD Bandar Negara Husada, Sri Ariyanti, menyebut peringatan HUT Lampung turut diisi berbagai aksi sosial, di antaranya operasi bibir sumbing, pemeriksaan mata gratis, donor darah, serta layanan kesehatan jiwa. Pemerintah Provinsi Lampung berharap berbagai inovasi dan peningkatan layanan ini dapat menjadi momentum perbaikan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menyoroti disparitas sumber daya manusia dan sistem evaluasi pendidikan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Kunker ini dilakukan untuk meninjau langsung implementasi kebijakan pendidikan serta serapan anggaran daerah. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk meninjau langsung implementasi kebijakan pendidikan serta serapan anggaran di daerah. Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi 10 DPR RI menemukan adanya ketergantungan siswa terhadap bimbingan belajar di luar sekolah yang dipicu oleh sistem evaluasi berbasis tes yang masih bersifat umum. Selain itu, kesenjangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Lampung juga dinilai masih cukup lebar. Data menunjukkan angka partisipasi pendidikan di Lampung telah mencapai sekitar 84%. Namun capaian tersebut dinilai masih perlu diiringi dengan peningkatan kualitas dan hasil yang lebih konkret. DPR RI juga menyoroti pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA yang dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi potensi daerah. Sistem evaluasi saat ini dianggap belum optimal dalam memetakan pendidikan karakter, serta mendorong ketergantungan pada lembaga bimbingan belajar. Dan tadi saya kira ini nanti masukan juga untuk Komisi 10 yang sedang membahas Undang-Undang Sisdiknas kan tentang guru, dosen, kurikulum, termasuk evaluasi. Jadi model tes dan non-tes misalnya
pendidikan di kita di Indonesia ini kan cenderung orientasinya tes, sehingga banyak bergantung bukan pada satuan pendidikan tetapi pada bimbel. Nah, misalnya begitu. Nah, ini jadi evaluasi. Seluruh temuan dalam kunjungan kerja ini akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan, mulai dari pendanaan pendidikan, peningkatan kualitas guru dan dosen, hingga penyempurnaan kurikulum nasional agar lebih berkeadilan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Pemirsa, rendahnya capaian tingkat kemampuan akademik atau TKA di Provinsi Lampung menjadi perhatian serius. DPRD Provinsi Lampung menilai kondisi ini menjadi alarm bagi dunia pendidikan, khususnya terkait kompetensi tenaga pengajar. Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Eli Wahyuni, mengungkapkan hasil pembahasan bersama Dewan Pendidikan dan Dinas terkait, menunjukkan adanya korelasi antara rendahnya capaian akademik siswa dengan kompetensi guru yang belum optimal. Menurutnya, kualitas guru merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Jika kompetensi tenaga pendidik belum maksimal, maka hasil belajar siswa juga akan sulit mencapai standar yang diharapkan. DPRD menilai kondisi ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui langkah konkret, mulai dari peningkatan pelatihan guru, pendampingan berkelanjutan hingga evaluasi kinerja yang lebih terukur. Selain itu, guru juga diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsi mendidik dan mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Tadi kan sudah dijelaskan ya dari Dewan Pendidikan, dari DPRD bahwa relevansi antara rendahnya TKA dengan uji kompetensi guru itu sangat relevan. Ya. Ternyata TKA itu rendah, pas kita lihat uji kompetensi gurunya juga rendah. Ya. Jadi bagaimana kita akan menghasilkan output yang bagus kalau dari pengajarnya sendiri kompetensinya rendah. Berarti kita ini sebagai apa sih? Motivasi ya, memacu para guru, para instansi yang terkait untuk lebih memperhatikan kompetensi guru lagi. Guru lebih fokus untuk mendidik, mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada. DPRD Provinsi Lampung berharap pembenahan kompetensi guru dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menjawab tantangan rendahnya capaian akademik di daerah tersebut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Pemirsa, aktivitas tambang pasir di Kampung Batu Ampar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, akhirnya ditutup pemerintah daerah. Ini dilakukan setelah tambang tersebut terbukti melanggar aturan dan mendapat protes dari warga sekitar. Penutupan dilakukan usai Wakil Bupati Tulang Bawang, Hamkan Hasan, bersama jajaran organisasi perangkat daerah, melakukan inspeksi mendadak di lokasi tambang milik PT Abram Putra Sujatra. Dalam sidak tersebut, tim menemukan aktivitas penambangan dilakukan melebihi batas ketentuan dan berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar. Selain itu, aktivitas tambang juga menuai protes dari warga Kampung Batu Ampar yang mengeluhkan kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan pengangkut pasir. Kondisi jalan yang rusak parah tidak hanya menghambat aktivitas petani dalam mengangkut hasil panen, tetapi juga membahayakan anak-anak yang berangkat dan pulang sekolah. Di sini wakil masyarakat menerangkan yang sebenarnya. Realita Pak, kami berjalan tambangnya PT Abraham Putra Sejahtera kalau nggak salah 3 tahun sampai 4 tahun jalan. Di sini efeknya positifnya untuk kami nggak ada Pak. Terus terang terutama poros jalan. Sedangkan poros jalan itu haknya desa kan itu intinya. Perusahaan itu nggak mempunyai hak kan di situ artinya. Kok mengapa nggak diperhatikan itu? Nah itu kan diperhatikan kan itu intinya. Kami terutama melarang Bapak itu tidak sebenarnya. Silahkan berinvestasi, tapi lihatlah lingkungan kami ini. Masyarakat bawah kami petani Pak. Dari Bali 3 laut melewati laut Pak. Di sini kami kadangkala panen anjlok harganya Pak, gara-gara jalan. Meski tidak menolak investasi, warga meminta pihak perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan. Tak hanya itu, perusahaan juga disebut belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan milik warga yang digunakan sebagai area tambang.
Warga turut mempertanyakan dana kontribusi sebesar Rp20.000 per kubik yang tidak tercatat dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung. Batu Ampar, di sini ada penambangan pasir oleh PT apa tadi? PT Abram. Ternyata izin ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 2022. Mereka mengklaim bahwa mereka punya IUP-nya untuk mengelola 30-73 hektar. Fakta di lapangan, kita lihat sama-sama kita saksikan, ternyata banyak yang mereka tambang itu yang sudah melebihi ketentuan. Yang kedalamannya sudah melebihi batas yang sudah ditentukan oleh lingkungan hidup, bahwa itu nggak boleh lebih dari 6,5 meter. Sekarang kita saksikan semua, ini rata-rata sudah lebih itu. Harapan kita hari ini kita stop. Semua yang sudah melebihi ketentuan nggak sesuai aturan kita stop hari ini, ya. Jadi ke depan tidak ada boleh lagi menambang, ya. Silakan aja mereka kalau menambang sesuai dengan IUP yang mereka pegang. Tapi yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan kita stop hari ini, nggak boleh lagi, ya. Tidak ada lagi kegiatan pertambangan. Nanti silakan aja kalau mereka masih menambang, silakan masyarakat lapor. Setelah dilakukan musyawarah antara pemerintah daerah, pihak perusahaan dan masyarakat, diputuskan aktivitas tambang pasir dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pemerintah daerah menegaskan akan menindak tegas aktivitas usaha yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triyono dan Akif melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat mencatat penerimaan negara mencapai ratusan miliar rupiah pada triwulan pertama tahun 2026 hingga Maret 2026. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar 466,63 miliar rupiah atau hampir 20% dari target tahun berjalan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat mencatat penerimaan negara mencapai ratusan miliar rupiah pada triwulan pertama tahun 2026. Hingga Maret 2026, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar 466,63 miliar rupiah atau hampir 20% dari target tahun berjalan. Penerimaan tersebut didominasi oleh bea keluar sebesar 411,97 miliar rupiah, disusul bea masuk 51,48 miliar rupiah, serta cukai sebesar 3,17 miliar rupiah. Selain itu, kontribusi penerimaan perpajakan juga cukup signifikan, di antaranya dari dana pungutan sawit yang mencapai 965,55 miliar rupiah, serta PPN impor dan sektor hasil tembakau. Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Bier Budi Kismulyanto, menyebut capaian ini merupakan hasil dari penguatan pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. Di bidang pengawasan hingga Maret 2026, petugas juga berhasil mengamankan lebih dari 17 juta batang rokok ilegal dan ribuan liter minuman beralkohol ilegal. Dari penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Penindakan terhadap peredaran narkotika juga mengalami peningkatan melalui operasi berbasis intelijen dan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Melalui penguatan pengawasan, audit kepabeanan, serta pendekatan penegakan hukum yang proporsional, Bea Cukai Sumatera Bagian Barat terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah
bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, kasus dugaan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di Kabupaten Lampung Selatan terus bergulir. Dinas Tenaga Kerja setempat berencana memanggil pihak perusahaan untuk meminta klarifikasi. Dugaan PHK massal dilakukan oleh PT Galaxy Wood Industry atau Oasis yang berlokasi di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Dinas Tenaga Kerja Lampung Selatan menyatakan akan segera menemui manajemen perusahaan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di tengah masyarakat. Selain itu, Disnaker juga masih menunggu laporan resmi dari para pekerja yang mengaku menjadi korban pemberhentian massal tersebut. Laporan tersebut dinilai penting sebagai dasar untuk menindaklanjuti kasus, sekaligus membuka ruang mediasi antara pekerja dan pihak perusahaan. Tidak hanya terkait PHK, Disnaker juga menyoroti dugaan pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan perusahaan. Namun untuk penanganan lebih lanjut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yang memiliki kewenangan dalam pengawasan K3. Yang jelas nanti dalam waktu dekat kami akan menjadwalkan konfirmasi ke perusahaan karena belum bisa kami panggil kedua belah pihak karena belum ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Si pekerja belum ada pengajuan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja karena alurnya kita akan memberikan panggilan pada saat sudah ada pengaduan secara tertulis. Ini yang bertanggung jawab terkait hal ini. Nanti ya kalau masalah K3 ini kan setiap perusahaan mungkin akan berbeda-beda ya. Nah, terkait dengan itu nanti kita akan sampaikan juga terkait dengan K3 ini karena ranahnya ada di pengawas. Pengawas itu ada di provinsi. Sebelumnya puluhan pekerja mengaku diberhentikan secara sepihak melalui pesan singkat WhatsApp tanpa adanya surat peringatan. Para pekerja juga menyebut tidak menerima pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Dinas Tenaga Kerja menegaskan akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur yang berlaku, guna memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan persiapan sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-23 tahun 2032. Melalui pembangunan sport center modern dan penguatan infrastruktur olahraga. Provinsi Lampung kini bersiap bertransformasi menjadi pusat olahraga di wilayah Sumatera. Hasil verifikasi terbaru pemerintah provinsi menunjukkan keseriusan dalam mengejar target sebagai tuan rumah bersama PON 2032. Salah satu fokus utama adalah pembangunan sport center sebagai infrastruktur inti yang akan mendukung pelaksanaan berbagai cabang olahraga. Selain itu, Lampung juga akan berbagi peran dengan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan event olahraga nasional tersebut. Sejumlah cabang olahraga prestisius diproyeksikan digelar di Lampung, di antaranya cabang di bawah Federasi Aerosport Indonesia serta angkat beban yang selama ini menjadi andalan perolehan medali. Tak hanya berorientasi pada penyelenggaraan, PON 2032 juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Pemerintah berencana mengintegrasikan industri olahraga dengan sektor UMKM
kuliner, perhotelan, hingga transportasi, guna menciptakan dampak ekonomi yang luas. Selain itu, pembangunan infrastruktur olahraga juga diarahkan untuk mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan sejak usia dini. Dengan perencanaan yang matang dan sinergi lintas sektor, Lampung optimis mampu memenuhi standar nasional dan menjadikan PON 2032 sebagai momentum pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Verza Melia, Garuda TV melaporkan. Upaya mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional terus dilakukan di daerah. Di Kabupaten Tanggamus, Polres bersama pemerintah daerah dan kelompok tani menggelar tanam perdana bawang putih. Kegiatan tanam perdana bawang putih ini digelar di Pekon Datarajan, Kecamatan Ulu Belu, Rabu 15 April 2026. Polres Tanggamus bersama Porkopimda dan kelompok tani melakukan penanaman di lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Program ini merupakan hasil persiapan selama 2 bulan, termasuk pelatihan bagi para petani di Nusa Tenggara Barat. Wilayah dataran tinggi Ulu Belu dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan komoditas hortikultura khususnya bawang putih. Melalui program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian, sekaligus kesejahteraan masyarakat setempat. Polres Tanggamus beserta dengan Porkopimda, jajaran dan kelompok tani di wilayah Ulu Belu, kita melaksanakan tanam perdana komoditas bawang putih untuk lokal, bawang putih lokal. Jadi kita sudah melaksanakan persiapan kurang lebih 2 bulan. Jadi hari ini tanggal 15 April 2026 kita melaksanakan tanam perdana di wilayah Pekon Datarajan, Ulu Belu, Tanggamus. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan hortikultura. Seluruh proses penanaman melibatkan kelompok tani dan warga sekitar sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor. Dengan bantuan-bantuan, andai nanti ada kekurangan, dan mudah-mudahan ini dengan adanya pilot project dari penanaman bawang putih ini akan menambah daripada semangat kelompok tani dan juga untuk menambah kelompok tani yang lainnya setelah pilot project yang ada di Ulu Belu ini sudah diresmikan pada hari ini oleh Bapak Kapolres. Kami dari pihak Kodim sangat mendukung program dari Bapak Presiden yang dilaksanakan oleh Polres Tanggamus dengan adanya penanaman bawang putih perdana. Semoga harapan kita ke depan apa yang telah diwujudkan oleh Polres Tanggamus dapat tercapai sesuai harapan. Dengan sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu memberikan hasil optimal serta menjadi langkah awal pengembangan komoditas bawang putih di Tanggamus. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV, Hardi melaporkan. Pemirsa, upaya menekan angka kecelakaan di jalur rel terus diperkuat sepanjang tahun 2025. PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang bersama regulator menutup 29 perlintasan liar sebagai langkah meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Penutupan puluhan perlintasan liar ini menjadi fokus PT KAI dalam mengantisipasi titik rawan kecelakaan yang selama ini kerap membahayakan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Perlintasan liar dinilai memiliki resiko tinggi karena tidak dilengkapi palang pintu, rambu peringatan maupun petugas penjaga. Kondisi tersebut berpotensi memicu kecelakaan antara kereta api dan kendaraan yang melintas. Manajer Humas KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Asjari, menegaskan langkah ini bukan sekedar penertiban infrastruktur, tetapi juga bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terkait keselamatan di sekitar jalur rel. KAI bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan juga terus melakukan pengawasan, pemetaan titik rawan serta sosialisasi kepada warga agar tidak lagi membuka akses perlintasan secara ilegal. Statement Azhar Zaki Asjari. KAI menegaskan penertiban perlintasan liar akan terus dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari penguatan sistem keselamatan transportasi perkeretaapian di Lampung. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, hilangnya sejumlah lampu jalan di jalur bypass menuju Bandara Raden Intan II menuai sorotan dari DPRD Provinsi Lampung.
Kondisi ini dinilai membahayakan pengguna jalan terutama pada malam hari. Sedikitnya 6 titik lampu jalan di jalur strategis menuju Bandara Raden Intan II dilaporkan hilang. Tidak hanya lampu, sejumlah tiang penerangan juga ikut raib. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat jalur tersebut merupakan akses utama menuju bandara dan kerap dilalui kendaraan khususnya pada malam hari. DPRD Provinsi Lampung menilai hilangnya fasilitas publik ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan pengguna jalan. Ketua Komisi 4 DPRD Lampung Mukhlis Basri menegaskan pihaknya akan menelusuri status jalan serta instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Jika merupakan jalan nasional, maka menjadi kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Sementara jika jalan provinsi, menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan setempat. Apapun yang namanya pencurian itu kan nggak diperbolehkan, dan itu perlu disadari bahwa kegunaannya itu untuk masyarakat banyak. Jadi saya pikir ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini didengar oleh yang ngambilnya itu, ya tolonglah kesadarannya ya. Karena fasilitas seperti itu sulit juga siapa yang mau ngawasi. Ya, kita bisa ngebayangkan misalnya lampu jalan di bypass itu, masa ada yang mau ngejaga lampu jalan itu supaya jangan diambil orang, kan susah juga. Nah ini perlu kesadaran masyarakat. Ya untuk yang seperti itu jangan Pak. Selain itu, DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik. Persoalan ini rencananya akan dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama dinas terkait guna mempercepat penanganan. DPRD Lampung meminta perbaikan segera dilakukan agar penerangan di jalur menuju bandara kembali normal, demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah resiko kecelakaan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Pemirsa, seorang aparatur sipil negara melaporkan dugaan pencurian handphone yang terjadi di kawasan wisata Pantai Bagus, Kalianda, Lampung Selatan. Korban juga menyoroti keterlambatan akses rekaman CCTV dari pihak pengelola. Peristiwa kehilangan ini terjadi saat korban menjalani family gathering di pantai tersebut. Korban bernama Gus Naidi yang juga kepala sekolah SD Negeri 1 Depok Rejo, Lampung Tengah, mengaku kehilangan satu unit handphone saat mengikuti kegiatan family gathering bersama sekitar 50 kepala sekolah pada 11 April lalu. Merasa menjadi korban pencurian, ia bersama rekan-rekannya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalianda.
Gusnaini juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelola Pantai Bagus karena rekaman CCTV tidak segera diberikan dalam bentuk salinan meski telah diminta selama 2 hari. Dikasih nggak? Nggak dikasih. Kenapa alasan mereka? Alasannya mereka tidak bisa memberikan rekaman CCTV tersebut tanpa ada LP, laporan polisi. Terus pertanggungjawaban dari pihak pengelola pantai apa, Bu, yang disampaikan kepada Ibu? Nggak ada, cuma itu aja. Tidak mau mengganti? Nggak. Tidak mau mengantarkan ke polsek? Enggak. Ibu kecewa dengan apa yang sangat. Jadi kan yang komunitas sempat marah. Kalau memang begini kenapa nggak dari kemarin bilang? Sementara itu pihak manajemen Pantai Bagus menegaskan tidak mempersulit proses pelaporan. Pengelola menyebut rekaman CCTV telah diperlihatkan kepada korban. Namun untuk salinan resmi harus menunggu surat laporan dari kepolisian. Tentang kondisi pelaporan pertama tetap kita layani, terus kemudian pengunjung juga menanyakan tentang apakah ada CCTV, juga kita tunjukkan CCTV-nya kepada pengunjung tersebut, kepada si korban, dan si korban juga mengakui bahwa beliau mengenali pelakunya melalui CCTV yang kita tunjukkan, dan ada penyampaian juga dari korban bahwa beliau akan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pelaku, karena memang pelaku sendiri adalah salah satu dari orang atau grup yang ada di lingkup yang dibawa oleh beliau ibu tersebut. Masyarakat berharap pengawasan dan keamanan di kawasan wisata Lampung Selatan dapat lebih ditingkatkan. Mengingat sebelumnya juga pernah terjadi kasus kehilangan di lokasi wisata lain di wilayah tersebut. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Seorang pemancing yang dilaporkan hilang terseret arus sungai di Kabupaten Tanggamus akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah 3 hari pencarian. Setelah melakukan pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Sugio berusia 55 tahun, warga Pekon Simpang Bayur, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus. Korban sebelumnya dilaporkan hilang pada Senin sore saat pergi memancing di Sungai Wai Semuong. Namun hingga keesokan harinya korban tidak kunjung kembali ke rumah. Mendapat laporan dari pihak keluarga, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, aparat pemerintah daerah serta masyarakat langsung melakukan pencarian. Pencarian dilakukan dengan metode penyisiran darat dan air dengan membagi tim menjadi beberapa unit. Namun hingga hari kedua korban belum berhasil ditemukan. Saya tadi kan nemu, cuman saya sendiri, datang orang 1-2 gitu. Saya enggak paham nyerennya. Itu ya lama-lama itu kan tim polisian sama tim Sarnas, nah langsung kan diangkut. Itu kan kabarnya kan dibawa ke Batin Mengunang, Selamik. Memasuki hari ketiga, tim SAR menerima informasi dari warga tentang penemuan sesosok jenazah di sekitar dermaga Batu Balai, Kecamatan Limau. Tim SAR gabungan segera menuju lokasi dan berhasil mengevakuasi jenazah korban. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah terbawa arus sejauh 34 km dari titik awal kejadian. Satpol Polres Tanggamus mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa adanya dugaan penemuan mayat. Saat itu sekitar pukul 08.07 waktu Indonesia Barat, menurut keterangan saksi atau info yang kami dapat bahwa dugaan penemuan mayat terjadi di Pekon Sukabanjar, tepatnya di Pantai Muara Hati. Untuk dugaan awal terseret ombak dengan jenis kelamin sementara ini diketahui laki-laki. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Batin Mangunang untuk penanganan lebih lanjut. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dihentikan dan seluruh unsur dikembalikan ke satuan masing-masing. Pihak SAR mengimbau masyarakat untuk selalu waspada saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama saat cuaca tidak menentu yang dapat menyebabkan kenaikan debit air secara tiba-tiba. Pemerintah dan petugas mengingatkan masyarakat untuk mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di alam terbuka, terutama di area sungai yang rawan arus deras. Dari Tanggamus, Hardi, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, 2 terdakwa kasus dugaan korupsi
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kabupaten Waikana mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang. Dua terdakwa tersebut yakni Andri Wijaya selaku Koordinator Kabupaten BSPS Waikana, serta Indra Pranenzi Rimarza bin Zulkifli sebagai penyuplai material besi dalam program tersebut. Dua terdakwa kasus dugaan korupsi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kabupaten Waikana mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang. Dua terdakwa tersebut yakni Andri Wijaya selaku Koordinator Kabupaten BSPS Waikana serta Indra Pranenzi Rimarza bin Zulkifli sebagai penyuplai material besi dalam program tersebut. Keduanya didakwa jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program BSPS yang bersumber dari APBN dengan nilai anggaran mencapai 38 miliar rupiah. Dalam dakwaan, para terdakwa disebut melakukan pengondisian harga perkiraan sendiri atau HPS dalam pelaksanaan program tahun anggaran 2023. Praktik tersebut diduga menyebabkan kebocoran keuangan negara yang berdampak pada kualitas serta nilai bantuan yang diterima masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan auditor Inspektorat Kabupaten Waikana, kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari 2,5 miliar rupiah dari total anggaran tersebut dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 1.948 orang. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 3 angka 5 putusan Mahkamah Agung RI nomor 22 LSK 11 2011 tanggal 07 Februari yang turut serta melakukan tindak pidana dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dalam persidangan, para terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan memilih melanjutkan proses pembuktian pada sidang berikutnya. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, terdakwa dalam kasus dugaan suap pengadaan alat kesehatan dan proyek di pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan penyesalan di hadapan majelis hakim. Dirinya mengakui semua perbuatannya yang telah merugikan banyak pihak, termasuk tenaga kesehatan. Terdakwa Muhammad Lukman Samsuri, Direktur PT LKK Mandiri, mengaku menyesal dan bersalah serta menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang pada Kamis 16 April 2026. Dalam persidangan, terdakwa juga menyampaikan bahwa dirinya awalnya mendapatkan informasi terkait peluang masuk dalam proyek di Dinas Kesehatan. Terkait proyek tersebut, terdakwa menyebut tidak ada kesepakatan langsung dengan pihak tertentu, melainkan hanya pembahasan mengenai presentase yang akan diberikan setelah pekerjaan selesai. Majelis hakim dalam persidangan mengingatkan terdakwa atas dampak perbuatannya yang dinilai merugikan banyak pihak, termasuk tenaga kesehatan. Sebelumnya, kasus ini menyeret sejumlah nama dalam dugaan suap pengadaan alat kesehatan dan proyek di Pemkab Lampung Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan beberapa tersangka, termasuk Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030 Ardhito Wijaya, anggota DPRD Lampung Tengah, pihak swasta serta pejabat daerah lainnya. Para pihak tersebut diduga terlibat dalam aliran dana suap dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang berkaitan dengan proyek pengadaan di lingkungan pemerintah daerah. Kasus ini masih terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang untuk proses pembuktian lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahri. Saya Reza Melia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.